Ya, kita minta pendapat dan pikiran oleh Rocky Gerungnya Mandailing Natal. Ada Pak Amin Daulay. Pak Amin Daulay, sebagai pengamat dan tentu juga pelaku politik, melihat perspektif Dewan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat itu seperti apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Jebri juga adalah fungsi-fungsi DPR itu. Dari perspektif yang benar-benar yang dibutuhkan oleh rakyat itu seperti apa gambaran anggota DPR ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat kondisi DPR ke depan dan mengevaluasi DPR itu kan tergantung. Ini kan bupatinya juga dipilih rakyat. Iya. DPR dipilih rakyat. Iya. Jadi DPR itu sebetulnya hanya mengawasi pemerintah itu dari segi visi misi pemerintah itu apa. Iya. Diawasi aja visi misinya. Iya. Jadi sebelum ke situ, jadi kenapa Mandailing Natal ini dimekarkan? Itu kan tujuannya apa? Tujuan dasar dari sebuah Kabupaten Mandailing Natal ini itulah digiring. Pada beberapa kali saya beri penjelasan, tujuan Mandailing Natal ini pada ruhnya ada 3 macam. Iya. Yang pertama itu kenapa Mandailing Natal itu ada, mendekatkan pemerintah pada rakyat. Iya. Yang dulunya rakyat susah jumpa bupati gampang, surat menyurat gampang. Pemerintah itu dekat dengan rakyat. Iya. Itu nomor 1. Yang kedua, supaya dapat menyelenggarakan administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Itu tujuan yang kedua. Iya. Yang ketiga, inilah menumbuh kembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehebat apapun oknum bupatinya, kalau tidak melibatkan sosial kemasyarakatan, tidak bisa membangun suatu kabupaten. Harus bisa melibatkan masyarakat. Iya. Jadi pola pikir pemerintah itu, kalau dia hanya membangun dengan tangan sendiri, mengurusi sampah dengan tangan sendiri, aparatur sipil dirame-ramekan, itu kok emang Mandailing Natal ini bukan diciptakan untuk mereka. Libatkanlah masyarakat itu, LKMD, ORKP, organisasi yang ada. Jadi membangun Mandailing Natal ini bukan jalan jembatan, manusianya dibangun supaya ada tumbuh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ciri negara maju kan 80% pembangunan di negara itu dilaksanakan oleh masyarakat. Pemerintahnya 20%. Pemerintah belakangan ini mau dia semua. Ia mau meruah rambir, ia menjalaki lopa, ia memasak. Mana bisa Tuhan? Kun payakun kata Tuhan, bisa itu semua. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan semua itu dengan tangan dia sendiri. Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat itu ada koordinatornya lagi, Jibril. Itu tidak cukup diciptakan nabi. Nabi ini diciptakan lagi rasul dan berjenjang. Ngapain Tuhan itu? Bikin kun payakun jadi, ku bilang jadilah. Tuhan itu. Tuhan saja sudah mengajarkan sama kita pendelegasian wewenang. Jadi DPR ini itu aja yang diawasi. Tujuan Mandailing Natal ini apa? Baru visi misi si bupati ini apa? Jadi aspirasi DPR itu, DPR tidak memiliki aspirasi. Mereka hanya Menampung. speaker. Speaker ya. Ini DPR itu hanya speaker itu bunyi. Miktoa lah biar lebih kencang. Ketua. Sementara partai harusnya kondusif, bisa mengurus partai ketua-ketua partai ini. Apa kejadian di Mandailing Natal ini? Partai ini kan punya pengurus di desa, Ya. kecamatan. Apa kejadian di desa itu segala macam ditampung di partai. Setelah ditampung di partai, digodok di partai, panggil anggota DPR itu ke partai. Suarakan di sana itu DPR. Dia itu kalau enggak dia suarakan, pecat saja. Karena partai, ketua partai pun tidak ada yang confidence, tidak ada yang percaya diri, takut pada anggotanya kan. Karena apa? Dia tidak punya power di partai itu. Iya. Iya kan? Jadi apapun kejadian di Mandailing Natal ini, di partai itu udah ada persoalan itu. Kadernya itu melapor. Pimpinan desa partai melapor ke kecamatan. Kecamatan itu melapor ke kabupaten. Di kabupaten ditampung, dibahas. Baru disimpulkan partai. Ini mau begini-begini, mau begini-begini. Panggil DPR-nya, bebankan sama dia tugas ini.
Ini kader kita begini. Suarakan di sana. Tidak mampu menyuarakan. 3 kali aja bikin surat peringatan. Drop out saja. Ya. Karena ketua partai tidak confidence, dia pun tidak berbasis, dia pun mengomoji partainya. Bagaimana? Dan DPR yang baru ini, saya berharap berapapun, jangan mentang-mentang DPR orang hebat, gak ada hebatnya. Karena situasi mereka wakil rakyat, siapa yang mewakilinya? Kalau memang ada DPR-nya ini perganja, yang memilihnya juga perganja itu. Apakah dia yang terpilih ini orang hebat? Enggak juga. Karena Kondisi masyarakat kita hari ini memang begitu. DPR itu adalah jelmaan rakyat. Rakyat ini mata duitan hari ini, DPR-nya juga begitu. Mereka jelmaan itu. Itu kan ide apanya? Fakta ini. Jadi mentang-mentang DPR terpilih, udah orang hebat. Apanya yang hebat? Tokohnya habis orang itu menjabat DPR. Buktinya apa, kejadian di lingkungannya pun tak ditergi orang. Enggak tokoh dia. Beberapa kali orang terpilih menjadi DPR, beberapa periode, tidak pernah menjadi tokoh. Tokoh kampung pun tidak. Apalagi tokoh kabupaten. Dia kan tidak bisa menciptakannya itu. Jadi DPR ini nggak perlu pintar-pintar, nggak perlu ini itu aspirasi. Itu nggak perlu. Sampaikan aspirasi rakyat. Mereka ditugaskan menyampaikan aspirasi rakyat. Itu saja konsisten mereka. Jadi anggaplah berapa mahalnya untuk menang dari segi pembiayaan, wakafkan saja itu. Udah jangan pikir-pikir. Kalau udah masih berutang keren-keren, risiko kenapa mau kan? DPR ini bukan lapangan kerja, tapi lapangan pengabdian. Tanpa batas. Pengabdian. Karena ciri kepemerintahan itu kan hanya 2 sebetulnya. Ada bupati, ada DPR, kabupaten barang tuh. Gak usah Kapolres, Dandim, Kajarda ada di kabupaten itu, kabupaten juga itu. Yeah. Sebetulnya kan kabupaten ini milik rakyat Mandailing Natal. Pemilik suara itu saham. Karena rakyat Mandailing Natal ini, DPR ini adalah komisaris kan. Yeah. Eksekutif ini adalah direksi. Macam-macam direksi itu yang digaji ya. Semprit saja komisaris ini. Ngomong saja sama Dirut, Dirut begini-begini. Nggak bisa dia menjalankan keinginan pemilik saham rakyat ini. Rapat umum pegang saham luar biasa, pecat saja itu di Dirut. Ya, tapi karena DPR-nya ini tersandra betapa mahalnya, dia balas dendam. Ya kan? 5 tahun lagi, ambil lagi, siram lagi. Jadi DPR terpilih ini selama ini kan, menginginkan rakyat tetap bodoh. Menginginkan rakyat tetap miskin agar supaya pemilu nanti dibayarnya terpilih lagi. Masa kalau udah 3 periode kita terpilih dalam suatu basis tertentu, nggak ada lagi yang miskin di desa itu. Tapi sampai besok miskin terus rakyat di situ. Berarti kok dia aja yang dipilih. Ada apa kan? Jadi kemiskinan dipelihara terus agar supaya pemilih yang akan datang dia lagi menerima. Karena orang udah selesai masalah pribadi, masalah makan, rumah, sandang, pendidikan, kesehatan udah selesai, gak mau yang 100.000, 200.000. Pada prinsipnya kan orang yang menunggu uang ini kan orang miskin. Miskin uang, miskin iman, miskin ilmu. Inilah yang dimanfaatkan. Jadi reformasi ini sebetulnya kan memanfaatkan pemilih itu ada 3 kelas. Yang pertama oportunis, ya kan? Oportunis setelah reformasi. Yeah. Oportunis ini kan memanfaatkan orang-orang bodoh untuk kepentingan pribadinya. Jadi dia nggak menginginkan pintar-pintar rakyat ini, bodoh terus supaya dia terpilih. Jadi dia adalah yang terpintar dari yang terbodoh. Inilah oportunis ini kan. Borjuis, pemilik pengusaha yang nggak bayar IMB, nggak bayar pajak, ikut dia caleg supaya nggak ditunggu-tunggu pajaknya. Borjuis kan orang-orang berduit. Jadi yang ketiga ini orang politikus. Politikus ini kan bagaimana memajukan kabupaten ini menuju kesejahteraan rakyat dan cita-cita. Jadi berapa orang yang politik sebetulnya di situ, politik murni? Berapa borjuis, berapa oportunis? Oportunis ini borjuis sama-sama bahaya. Ditanya nanti pajaknya ini segala macam, mau ada urusan ke pemerintah lewat jalan tol tanpa bayar, nggak mau antrian,
Memang karena dia kaya, DPR lagi penguasa kan. Jadi soal optimis pesimis DPR yang akan datang, saya yakin kalau mereka mau meninggalkan, Ya. berapa biaya yang mereka keluarkan? Anggap saja uang hangus. Impak. Anggap saja impak udah tuh. Ya. Iya kan? Satu. Dan DPR incumbent yang menang ini jangan menjadi virus Di situ. kepada DPR yang baru ini. Tapi DPR yang menang ini pun kulihat banyak virus ini yang memvirusi kan. Bukannya dia kualitas SDM DPR ini yang hebat, unggul, bermanfaat bagi masyarakat, tapi menang terus dia karena memang dia orang terpintar dari yang terbodoh kan begitu. Jadi menurut pandangan saya optimis, apalagi Pak Sobir misalnya, Golkar saya yakin, saya bertepatan lama di Golkar, kader. Golkar ini golongan karya kekaryaan. Yang namanya partai itu bukan DPR. Ya, orang pegup Golkar itu bukan hanya DPR, harus karya di pertanian, harus orang golongan karya berkarya di mana-mana, di pertanian, di perdagangan, di pemerintahan, bela-bela segala macam. Jadi banyak partai lain, maaf nggak saya sebut, orientasi mereka berpartai hanya ke DPR. Kalau nggak caleg bukan orang politik katanya. Padahal masih ada. Padahal Surya Paloh ketua partai terkadang nggak pernah caleg, tapi ketua partai dia. Jadi dan lain-lain. Masih banyak mayoritas orang yang bekerja di partai, pengurus partai yang tanda petik notabene-nya dia mengklaim dirinya tokoh. Orang politik itu harus caleg, harus DPR. Kalau nggak DPR nggak orang politik. Calon bupati juga. Calon bupati apalagi. Jadi DPR saya simpulkan penutupnya. Iya. DPR nggak perlu pinter, nggak perlu pintar-pintar kali, jujur saja dan bekerja, sampaikan saja. Integritas itu perlu. Punya integritas. Apa visi misi? Bedah dulu visi misi bupati itu apa? Mau kemana dibawa? Karena visi misinya itulah makanya dia dipilih rakyat. Pilih visi misi Jokowi begitu, makanya dipilih rakyat Jokowi kan. Tapi kalau seandainya tidak memahami dia aturan, regulasi dan segala macam, ketika dia berdebat, berargumentasi dengan mitranya, itu bagaimana? Dia berargumentasi itu ke tujuan visi misi itu. Ya. Tujuan visi misi itu aja kita sosor gitu sampai terjadi. Jadi APBD itu kita bahas ada dadakan. Misalnya seperti kondisi sekarang ya, mudah-mudahan ke depan semua harus diketahui DPR. Misalnya dadakan banyak di sini dadakan, pelebaran darah baru, patungan sumbangan ini segala macam, kemauan sendiri. Nyata-nyata ada yang ditangkap. DPR mana ini? Hah? Masa ada pembangunan di Mandailing Natal ini nggak tahu DPR-nya? Uangnya dari mana? Ada yang tahu DPR-nya. Boleh rupanya BB1R itu kita bikin per hari. Uang saya sendiri, saya bupati nih. Saya banyak uang saya bikin BB1R per hari. DPR diam aja. Kemampuan Mandailing Natal ini mobilnya itu, biarpun dia konglomerat triliun uangnya, kalau dia camat mobilnya carry titik. Avanza. Nggak boleh mobil camat itu Mercedes-Benz bentang-bentang dia kaya. Oh bukan urusan dia itu kan, tugas dia itu kelas dia itu eselon 4 kereta kan gitu. Oke, baik. Kemudian pengawasan seperti apa yang dibutuhkan? Pengawasan untuk DPR ini perkuat partainya. Partailah orang yang lebih mengerti. Aktifkan partai itu, jangan hanya jelang pemilu dibuka. Gaji karena pembinaan partai itu ada APBD-nya masuk di situ. Jadi biaya partai jangan dibawa pulang ke kantong, ke bawa ke rumah kan. Kembalikan ke pembinaan partai itu. Dalam kondisi Mandailing Natal secara menyeluruh, apa yang menurut pandangan, menurut kajian oleh Pak Amin sendiri, apa yang dibutuhkan oleh DPR itu untuk melakukan pengawasan? Pengawasan prioritas apa yang saat ini dibutuhkan? Kalau menurut saya pengawasan yang dibutuhkan DPR itu jalankan saja, lihat APBD itu. Apa udah betul dilaksanakan? Apa penyelewengan? Itu saja. Jadi yang tercantum misalnya ini 2019 APBD. Apakah yang tercantum di situ menyangkut tentang visi misi? Zona wilayah Kabupaten Mandailing Natal ini misalnya pantai barat perkebunan. Ya? Masuk di situ jalan hotmik 50 meter lebarnya panjang. Emangnya perkebunan jalan hotmiknya perkebunannya jalannya jelek. Perkotaannya gitu. Panyabukan misalnya, saya bilang ibu kota.
DPR ini gelap karena pakai mobil malam, mungkin nggak tahu dia gelap kan. Lampu-lampu jalan, pertamanan segala macam. Pemerintah katanya suka pertamanan, berapa taman yang muncul kan. Tapi sampah di pusat kota dibiarkan. Jadi pemerintah ini meninggalkan sholat subuh, sibuk sholat duha, kan ini persoalan. Ya? Terbalik. Yang wajib subuh tapi ngotot kerja sholat duha, kan gawat nih. Terbalik perhatian. Terbalik, DPR ini nggak pernah menyoroti taman-taman yang ada. Uang sumbangan pihak ketiga jelas rekening mana. Kalau memang itu ada pengelolanya siapa, badan apa? Apakah badan layanan umum? Kalau organisasi siapa? Dananya bagaimana? Kan gampang semua. Jadi menurut saya DPR kita jangan pintar. Nah, bukan keinginannya, karena dia DPR pengawas. Bukan eksekutor. Bukan eksekutif pelaksana seperti yang dikatakan Pak Jabri tadi. Oke, baik. Makasih Pak Amin. Kasih. Saya